Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada materi munasabah Al-Quran ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu apa itu munasabah Al-Quran. Kemudian poin yang kedua yaitu macam-macam dari munasabah Al-Quran. Terus bentuk-bentuk dari munasabah Al-Quran, dan poin yang terakhir yaitu penggunaan ilmu dari munasabah Al-Quran. Poin yang pertama yaitu apa itu munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran adalah istilah dalam studi ilmu tafsir yang merujuk pada kesesuaian atau keterkaitan antara ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran. Konsep ini menekankan pentingnya memahami hubungan kontekstual dan tematik antara bagian-bagian Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Munasabah dapat membantu menjelaskan mengapa ayat-ayat tertentu diletakkan berdampingan dan bagaimana pesan-pesan dalam Al-Quran saling melengkapi satu sama lain. Pemahaman tentang munasabah juga dapat memperkaya pengalaman spiritual dan intelektual pembaca Al-Quran karena menyoroti keindahan dan keutuhan susunan kitab suci ini. Kemudian poin yang kedua yaitu macam-macam dari munasabah Al-Quran. Yang pertama, munasabah antar ayat dalam satu surat. Ini merujuk pada hubungan antara ayat-ayat yang berdekatan dalam satu surat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, ayat-ayat tentang puasa di bulan Ramadan diikuti dengan ayat-ayat tentang pentingnya berdoa, menunjukkan hubungan antara kedua ibadah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu munasabah antar surat. Ini adalah hubungan antara satu surat dengan surat yang lain yang mungkin tampak tidak berhubungan secara langsung tetapi memiliki tema yang saling melengkapi. Misalnya surat Al-Fatihah yang mengandung doa dan permohonan hidayah diikuti oleh surat Al-Baqarah yang memberikan petunjuk. Kemudian macam-macam yang ketiga yaitu munasabah dalam tema atau subjek. Munasabah ini terlihat dalam kesamaan tema atau subjek yang dibahas dalam beberapa ayat atau surat yang berbeda. Tema keadilan sosial misalnya dapat ditemukan dalam berbagai surat yang berbeda tetapi memiliki benang merah yang sama. Dengan memahami munasabah, pembaca Al-Quran dapat lebih mudah mengaitkan dan memahami pesan moral dan spiritual yang diinginkan dalam konteks yang lebih luas. Dan poin yang ketiga yaitu bentuk-bentuk dari munasabah Al-Quran. Munasabah Al-Quran merujuk pada hubungan atau keterkaitan antara ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk munasabah ini bisa dibedakan menjadi beberapa kategori. Pertama, munasabah antara ayat dalam satu surat, di mana ayat-ayat tersebut saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam konteks tema atau pesan yang dibawa. Kedua, munasabah antar akhir suatu surat dengan permulaan surat berikutnya, menunjukkan kesinambungan dan hubungan tema yang mengalir dari satu surat ke surat lainnya. Ketiga, munasabah dalam susunan kisah atau peristiwa yang diulang dalam berbagai surat yang dapat memberikan perspektif atau penekanan yang berbeda tergantung pada konteksnya. Keberadaan munasabah ini menunjukkan kedalam dan konsisten Al-Quran sebagai kitab suci, mendorong pembaca untuk menggali makna lebih dalam dan memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya secara menyeluruh. Dan poin yang terakhir yaitu kegunaan ilmu dalam munasabah Al-Quran. Ilmu munasabah Al-Quran merujuk pada kajian tentang hubungan dan kesinambungan antara ayat-ayat serta surat-surat dalam Al-Quran. Kegunaan utama ilmu ini adalah untuk memahami konteks dan hikmah di sebalik penempatan sesuatu ayat-ayat surat. Dengan memahami munasabah, kita dapat menyikapi maksud yang lebih mendalam serta memperoleh pemahaman yang lebih holistik terhadap Al-Quran. Ilmu ini juga membantu dalam memahami sebab-sebab penurunan ayat, asbab al-nuzul, yang memberikan panduan kepada umat Islam dan menerapkan ajaran Al-Quran secara relevan dan kehidupan seharian. Selain itu,
ia meningkatkan kekhusyuan dalam ibadah dan penghayatan. Makna Al-Quran menjadikan kita lebih dekat dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya.